Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemuda-pemuda di dalam Kristus, sekalipun di rumah masing-masing, marilah kita menghargai kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Engkau kembali memberikan kami waktu ini, untuk kami boleh bersama-sama gunakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan demikian menjadi berkat juga yang besar di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Arahkanlah hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, mengimani itu, untuk lalu setia kami lakukan di dalam hidup kami. Maka nyatakanlah kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi saya sapa saudara-saudara, Shalom. Hari ini kita akan berbicara tentang misi. Tepatnya hidup ini adalah misi. Marilah kita terlebih dahulu membaca nats firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama, ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semua tokoh-tokoh yang besar di dunia ini telah hidup pada zamannya, mempengaruhi dunia ini dengan misi yang dia emban sendiri. Saya katakan ini banyak tokoh-tokoh demikian. Tetapi pada kesempatan ini marilah saya menyinggung beberapa tokoh di dalam Alkitab kita. Kita melihat bagaimana Nuh pada zamannya, pada saatnya memiliki misi yang datang daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita melihat dia menyelamatkan kehidupan. Kalau kita lanjutkan, kita memperhatikan bagaimana Abraham yang dipanggil dari tempatnya untuk pergi ke satu tempat yang dia belum ketahui. Ini menunjukkan ada satu misi yang diemban oleh Abraham. Untuk apa? Untuk melanjutkan sebuah misi dari Allah, yaitu lahirnya Yerusalem di Yerusalem. Maka dia harus pergi ke tanah Kanaan dari tempatnya di Ur Kasdim itu. Kembali kita melihat di masa-masa berikutnya itu, kita melihat Musa dengan segala kekurangannya dipanggil oleh Tuhan, mempunyai misi untuk mengeluarkan orang Israel kembali ke tanah Kanaan, ke negeri di mana mereka diperuntukkan. Di sanalah mereka menyembah Allah mereka. Banyak tokoh-tokoh seperti itu. Daniel tidak di negerinya sendiri, Yusuf juga tidak di negerinya sendiri, tetapi Tuhan memanggil mereka. Yusuf misalnya dikatakan, mengapa dia sampai terbuang ke Mesir? Dia katakan oleh firman Tuhan ini, dia bersaksi kepada kakak-kakaknya, dia datang untuk menyelamatkan kehidupan. Itulah sebabnya banyak orang selamat saat itu, di mana Yusuf memainkan peranannya.
Maka kalau kita melihat keadaan kita ini, adakah di antara kita yang hadir secara kebetulan di dunia ini, di zaman kita ini? Tidak. Kita ada pada zaman ini, di dalam situasi seperti ini. Tentu Tuhan punya maksud, Tuhan punya misi bagi kita untuk kita kerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Martin Luther telah lahir pada zamannya, di mana masa-masa kegelapan di dalam teologi, di dalam gereja. Akhirnya dia muncul sebagai seorang yang membawa reformasi, menegakkan kebenaran firman Tuhan. Ada tokoh-tokoh sosial, pendeta Martin Luther Jr. King di Amerika itu membebaskan orang-orang budak kulit hitam. Dia ingin samakan semua haknya orang kulit hitam. Sekali lagi saya mau katakan, ya, semua orang dipanggil pada zamannya. Bagaimanakah kita orang-orang percaya pada saat ini? Adakah Tuhan juga memanggil kita khusus? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidaklah kebetulan saudara-saudara ada pada zaman ini. Sebagai seorang anak muda, Anda dipanggil oleh Tuhan mempunyai misi untuk mempengaruhi dunia ini, untuk mewarnai dunia ini. Firman Tuhan katakan, karena kita adalah garam, karena kita adalah terang dunia ini. Kalaulah saya katakan tokoh-tokoh yang besar tadi, Martin Luther saya sebutkan Yusuf, tidak lupa saya sebutkan tentunya juga Rasul Paulus pada masanya. Dia sangat-sangat berpengaruh. Dia mempengaruhi banyak orang tentang bagaimana kasih karunia. Beragama itu, bertuhan itu adalah karena kasih karunia. Itu telah mempengaruhi banyak orang sampai saat ini. Kita mengerti tentang itu. Paulus punya peranan yang sangat besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita ada di zaman ini. Apakah Anda merasa bahwa kamu itu kebetulan saja? Aku tidak berarti. Maka saya katakan, mungkin saja kita tidak sekelas sebesar tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya punya keyakinan, saudara dan saya juga punya misi di tengah-tengah dunia ini untuk memberi warna kepada dunia ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini dengan kapasitas dan bidang kita masing-masing. Perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Paulus. Sungguh menarik sekali. Ada dua pilihan yang indah dalam hidup Paulus. Kalau mati, itu adalah suatu kebahagiaan. Kalau hidup, itu artinya aku masih berarti di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan seperti ungkapan yang mengatakan itu hidup segan, mati tak mau. Iya, dia tidak seperti itu, dua pilihan yang sulit. Tetapi justru Paulus di dalam seluruh hidupnya berkata, mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti menghasilkan buah. Inilah arti hidup yang sebenarnya. Inilah makna hidup yang sebenarnya. Orang-orang percaya, Tuhan berikan garansi bahwa mereka akan bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Yesus telah mati bagi kita, mengorbankan nyawanya, menebus kita, sehingga hutang-hutang dosa kita yang harusnya menjerumuskan kita masuk neraka, sekarang Yesus bayar. Dia memberikan dirinya menjadi tumbal. Dia menjadikan dirinya menjadi domba yang disembelih supaya kamu selamat. Maka Paulus juga mengatakan, kalau aku harus mati sekarang, aku sangat bergembira. Karena apa? Aku akan bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Itulah keyakinan Paulus, bahwa dia tidak takut akan kematian itu. Bahkan itu adalah sebuah kegembiraan kalau Tuhan memanggil dia saat itu. Dia sudah sangat senang sekali akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Tetapi dia berkata lanjutan dari kata-kata itu, kalau mati adalah keuntungan, tetapi hidup ini pun ada artinya.
Paulus menyimpulkan semua itu untuk menghasilkan buah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah yang saya katakan misi kita. Selama ada di dunia ini, sebagai orang percaya, yang sesungguhnya seperti Paulus, mati itu sudah jauh lebih baik. Karena kita tidak akan lagi mengalami derita dunia ini, sudah mengalami kemuliaan yang bersama dengan Tuhan. Tetapi Paulus juga tahu, belum waktuku, karena aku masih punya misi, aku masih punya hasil di dunia ini. Untuk apa? Memberikan warna, mempengaruhi dunia ini, supaya kamu semakin maju di dalam imanmu. Karena dia sebagai Bapa rohani membimbing banyak orang. Melalui dia ada banyak orang yang semakin bertumbuh iman percayanya, datang kepada Kristus sebagai penginjil. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Menarik sekali. Mati adalah keuntungan. Tapi kalau harus hidup, kalau kita ada di dunia ini, itu tidak ada pilihan lain kecuali menghasilkan buah. Saya bertanya, mengapa manusia ini hidup di dunia ini? Dalam 1 Petrus itu diingatkan, mengapa banyak orang yang tidak percaya masih hidup di dunia ini. Firman Tuhan itu berkata, untuk memberikan mereka kesempatan mengenal Kristus, supaya kesempatan hidup ini digunakan mengenal, menerima Kristus, supaya mereka juga ikut di dalam rombongan kerajaan itu bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Tetapi mengapa orang percaya yang sudah pasti masuk surga, yang kalau mati seperti Paulus katakan keuntungan bersama-sama dengan kemuliaan Kristus, masih hidup juga di dunia ini? Pertanyaan, apakah tidak lebih baik cepat-cepat kita ke sorga? Tapi Paulus katakan, aku masih perlu hidup. Jadi dia antara bahagia dan perlu. Ya, itu yang dikatakan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Perhatikan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kalau mati bersama dengan Kristus jauh lebih baik. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi rupanya sangat perlu kita hidup di dunia ini supaya kita memberi buah. Inilah panggilanmu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Masa-masa sulit seperti ini pada pandemi ini, kamu harus pikirkan di dalam hal apakah engkau dipanggil oleh Tuhan mempengaruhi, membawa nilai-nilai kerajaan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai seorang pelajar, kamu harus mempersiapkan dirimu. Apakah engkau menjadi seorang pengacara? Apakah engkau sebagai seorang hakim, politikus, di PNS, tentara, mau menjadi pengusaha, mau menjadi teknokrat, ilmuwan, dan seterusnya? Saya pikir kamu harus memberi warna di sana. Apa itu nilai kekristenan itu? Kamu harus membawa Kristus di sana. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi pusat daripada hidup Paulus. Itulah sebabnya bahwa Paulus selalu mempertautkan semua misinya. Semua apa yang dilakukannya itu dengan memperkenalkan Yesus kepada siapapun. Itulah sebabnya Paulus selalu membawa orang kepada Kristus. Karena itulah dasarnya di dalam hidup kita ini untuk mewarnai dunia ini, memperkenalkan Yesus, membawa orang kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang menduga bahwa misi itu adalah penginjilan. Maka di dalam hal ini Paulus katakan memang bahwa semua orang harus kita bawa kepada Kristus.
Tetapi sampai di situ kan tidak. Bahwa kita mewarnai dunia ini dalam bidang kita masing-masing. Bahwa kita membawa hal-hal kerajaan sorga itu. Nilai-nilai kerajaan sorga itu seperti doa kita itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita sedang mempengaruhi dunia ini dengan hukumnya Tuhan. Tetapi menarik sekali, ada orang yang menonjol kasih persaudaraan dan seterusnya yang sering kita sebut dengan nilai-nilai universal itu. Persahabatan, ya itu adalah nilai-nilai kerajaan itu. Tetapi nampaknya Paulus berkata, kalau kerajaan itu, nilai-nilai kerajaan itu kita bawa, maka rajanya harus terlebih dahulu diperkenalkan dan disembah. Menarik ini. Jadi rajanya terkadang itu disingkirkan, tidak perlu. Ini yang mereka perlukan, nilai-nilai kerajaan ini. Jadi ada orang yang membawa itu damai sejahtera, karena Injil itu katanya adalah kabar baik, maka mereka membenahi banyak hal. Dan saya tentu harus salut dengan orang-orang seperti itu. Dan saya banyak juga bergelut di dalam bidang-bidang sosial seperti itu. Tetapi masalahnya, rajanya disingkirkan. Siapa itu Yesus? Yesus tidak diperkenalkan. Tetapi nilai-nilai sosial seperti yang tadi, yang memang adalah nilai-nilai kerajaan itu yang begitu diagung-agungkan. Jadi ini agak mirip dengan rajanya tidak perlu disingkirkan, dipenjarakan, dan bila pentung disembunyikan. Tapi nilai-nilai kerajaan itu harus diperkenalkan. Saya mengatakan tidak. Rajanya harus diagungkan. Dan sistem kerajaan itu, undang-undang kerajaan itu, nilai-nilai kerajaan itu juga harus kita galakkan. Jadi kita tidak bisa memperkenalkan Kristus saja tanpa kita juga ikut mempengaruhi dunia ini. Dengan apa itu? Datang kerajaan Allah seperti di sorga datang ke bumi ini. Jadi kita harus mempengaruhi dunia ini. Dengan apa? Nilai-nilai daripada kerajaan itu. Inilah misi. Bagaimanakah kita merangkum ini? Saya melihat teman-teman yang bergerak di dalam dunia sosial, bagus sekali. Bagus sekali. Ada yang bergerak dalam pendidikan orang-orang marginal. Ada orang yang bergerak di dalam makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada orang yang memberikan fasilitas kesehatan yang baik. Sungguh ini adalah perintah Tuhan kepada kita. Dan kalau mereka konsentrasi di situ, saya kira tidak apa-apa. Baiklah, karena ini kita harus memikirkan semua kita adalah satu tubuh. Tetapi mengapa di lapangan sering kita dapati orang-orang yang bergerak dalam sosial lalu mengejek orang-orang yang pergi menginjili, menangkap jiwa-jiwa. Itu tidak penting sekarang ini. Kepada adik-adik saya sengaja memberikan gambaran ini supaya misi di dalam pikiran kita itu adalah bulat, tidak separuh-separuh. Apa yang saya ingin katakan? Bisakah kita mengkonsentrasikan diri kita di dalam badan-badan penginjilan? Silakan. Ada yang memikirkan di sekolah. Pendidikan-pendidikan kekristenan sekarang ini sudah tertinggal. Itu beberapa tahun yang lalu, abad yang lalu, itu kekristenan selalu diperhitungkan. Sekolah-sekolah Kristen. Ini pun adalah misi kita. Adik-adik yang ingin bergerak dalam dunia politik, marilah berbuat sebaik-baiknya di situ sebagai orang Kristen. Kamu punya integritas yang tidak bisa dibeli oleh apapun, oleh jabatan, oleh kuasa. Kamu harus memperjuangkan nilai, value, bukanlah kepentingan seperti yang sering dikatakan oleh para politikus itu. Itu tidak bermoral. Saudara-saudara yang ingin bermisi di dalam bidang apapun, pendidikan,
di dalam politik, di dalam usahamu, mari silahkan berbuahlah bagi Kristus, supaya selama kamu ada di dunia ini, itu menghasilkan buah, yang akhirnya kita menjadi satu kesatuan. Ada orang-orang yang pergi ke pelosok-pelosok di sana untuk memberitakan Yesus, memberitakan Injil. Kita doakan, kita dukung semua itu. Karena inilah satu kesatuan yang bulat bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ada satu yang ingin saya singgung kepada adik-adik. Orang-orang yang bergerak dalam dunia sosial, apakah itu juga boleh menjadi fasilitas untuk memberitakan Yesus? Bagi saya justru harus kamu gunakan itu. Anda tidak memaksa, Anda tidak tentulah memanipulasi keadaan. Saya tidak setuju dengan itu. Memanipulasi perbuatan-perbuatan sosial yang bermaksud untuk hal-hal yang tidak benar. Namanya saja manipulasi, itu sudah tidak cocok dengan sistem kerajaan itu. Tetapi kalaulah orang lain melihat Kristus dari pekerjaanmu, dan mereka ingin mengenal Kristus melalui itu, kamu harus siap sedia. Paulus sebelum membicarakan ini, dia membicarakan tentang penginjil-penginjil yang kurang baik. Penginjil-penginjil ini memberitakan Yesus dengan maksud yang sangat jahat, supaya Paulus semakin dipojokkan. Itulah maksud para penginjil itu. Tetapi menarik, Paulus katakan begini, ayat 17 saya baca dulu. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi para penginjil ini ada niat jahatnya. Bagaimana itu tidak begitu jelas, tetapi nampaknya ingin menyudutkan Paulus. Nah, ayat 18 yang menarik. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Begitulah Paulus melihat bahwa penginjilan itu sangat-sangat penting. Ada orang yang dikatakan itu, jadi Paulus tidak sedang mengajar kita supaya main curang, tidak. Tetapi kalaupun ada orang seperti itu, kata Paulus, aku tetap bersukacita. Sekali lagi, Paulus tidak pernah mengajarkan dalam penginjilan supaya kita ini main curang pun boleh, tidak. Dia cela itu, dia cela. Tetapi kalau ada orang seperti itu pun, Paulus tetap bersukacita karena Kristus diberitakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kembangkan apa yang sudah Tuhan titipkan kepadamu. Apa misi-misi pribadimu. Apa yang harus kamu perbuat di tengah-tengah dunia ini. Jadilah orang-orang di sana yang berpegang kepada nilai-nilai kekristenan itu. Jangan takut kamu dikucilkan. Jangan takut kamu memberitakan, menyatakan kebenaran. Karena untuk itulah Tuhan telah memanggil engkau. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidupmu adalah misi. Sekarang kamu ada dalam zaman ini, zaman pandemi ini. Kamu dipanggil untuk memberikan arti, mewarnai dunia ini, mempengaruhi dunia ini. Mungkin dalam skala yang kecil, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena Tuhan juga menitipkan itu bagimu. Tidak sama semua talenta itu. Jadi kalau saya sebut tadi tokoh-tokoh besar itu, saya sedang ingin menggambarkan pada zamannya mereka telah berbuat. Sekarang pada zamanmu, berbuatlah. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sebagaimana Paulus mengingatkan kami pada saat ini. Paulus punya tekad selama dia hidup itu artinya memberikan buah. Tidak ada pilihan lain. Dan kami rindu di dalam hidup kami, waktu-waktu yang masih Tuhan percayakan kami jalani, kami memberi buah,
mempengaruhi dunia ini, membawa nilai-nilai kerajaan itu, dan memperkenalkan raja daripada kerajaan itu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan, berkati semua saudara-saudara yang sudah mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan ini akan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berilah apa yang mampu kamu berikan. Tuhan kiranya memberkati hidupmu, memberkati persembahan yang akan kita persembahkan ini. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan padimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ibadah kami hari ini, pujian yang sudah kami naikkan, bahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan menyudahi ibadah ini, namun biarlah kasih karunia-Mu tetap menyertai kami sekalian. Dengarkanlah juga doa kami bersama, sebagaimana Yesus telah ajarkan itu kepada murid-muridnya. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Sampai ketemu minggu depan.